Allah wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini saya pakai jaket LP2A. Mudah-mudahan tak ada yang bertanya karena saya tak tahu apa kepanjangan. Tuan-tuan guru, para kiai, alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat semua yang mensupport acara ini. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat jemputan majlis. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam tanpa bintang karena semua bintang turun ke air Molek. Itulah hebatnya. Saya di air Molek ini tahun 1996, 22 tahun yang lalu. Tepat 2016 saya diundang kembali oleh almarhum Tuan Haji Hasanuddin Hussein, kepala sekolah saya, Madrasah Aliyah Nurul Falah, air Molek Indragiri Hulu. 20 tahun saya tinggalkan, saya diundang kembali datang berkumpul dengan kawan-kawan yang dulu satu kelas, satu perjalanan, satu lokal, satu guru, satu buku, satu kelas. Dan yang dulu imut-imut sudah berubah menjadi, saya tak akan bilang, dulu bukan main cantik, meleleh air liurnya, sekarang menetes air mata. Artinya apa? Zaman berubah. 20 tahun tidak jumpa, pertanyaannya, anak kau berapa? Ada juga yang mancing-mancing, bini kau berapa? 20 tahun tak jumpa. Nanti 2026, 30 tahun tak jumpa, kami akan reuni lagi, pertanyaannya sudah berubah. Kau sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, kanker. 2036, 40 tahun tak jumpa, pertanyaan sudah berubah. Kubur somat di mana? 2046, 50 tahun tak jumpa, pertanyaan sudah berubah. Kau pakai pampers merek apa? Hari berubah, zaman berganti. Yang dulu anak-anak sekarang sudah menjadi ibu. Anak-anak bukan ibu-ibu. Begitulah. Dan semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dulu Ibunda Hajah Hairani Kamal, kepala sekolah saya, masih terbayang wajahnya di pelupuk mata. Berapa lama saya sekolah, kenangan saya tak pernah dia marah sama saya. Untuk ibu-ibu guru kami, ustadz-ustazah kami, syai'ul lillahi walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah indahnya menjadi guru. Kenapa? Walaupun sudah lama tak jumpa, meninggal dunia, murid itu tak pernah lupa. Bayangkan satu lapangan keliling manusia penuh membacakan Al-Fatihah sampai ke makam mereka macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Amin. Amin. Jadi orang kaya belum tentu ada yang mengirimkan Fatihah. Pak, itu orang kaya tuh rumahnya besar. Mana dia sekarang? Meninggal dunia, mampus. Dulu sombongnya minta ampun. Menjadi pejabat belum tentu ada orang ngirim Fatihah. Itu Pak pejabat, mana dia sekarang? Tangkap KPK, rasakan. Tapi menjadi guru, itu mengapa saya memilih profesi menjadi guru. Saya adalah guru. Ustadz Somad guru, ya saya guru. Di mana? UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oh, kalau di kampus itu bukan guru Ustadz, itu namanya dosen. Ya,
disebut dosen karena gajinya 2 sen. Kalau yang di sebelah kiri saya tadi, yang duduk di sebelah kiri saya waktu duduk, itu bukan guru tapi kiai. Kalau saya ustadz, kalau beliau kiai. Apa beda kiai sama ustadz? Oh, saya ustadz pun tak ditulis. Oh, ada ustadz di atas. Beliau kiai. Beda kiai sama ustadz itu 3. Kiai itu punya pesantren, saya tak punya. Beliau punya pesantren Khairul Ummah. Yang kedua, kiai itu bisa baca kitab karena beliau dari pesantren Darul Rahman Jakarta, sedangkan saya dari Madrasah Aliyah. Yang ketiga, kiai itu bojone loro. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu jangan marah, jangan marah. Kalau ibu marah, mengamuk, pulang. Kalau gini ceramahnya kita pulang lah, sama juga parkir belum tentu bisa keluar. Insya Allah ibu-ibu, tahun baru ini saya diundang dalam momen tahun baru hijrah. Mudah-mudahan yang sebelumnya hatinya kusam, hitam, gelap berganti dengan hati yang baru, dengan hati hidayah insya Allah. Yang selama ini semangatnya semangat lama lapuk, setelah pengajian ini bangkit semangat baru insya Allah. Tapi yang bini lama tetap tak berganti. Udah, ibu udah kuat kan? Gitu cara menyenangkan hati perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah? Yang pertama, malam ini yang mau saya jelaskan 5. Kenapa 5 Pak Ustaz? Kalau 7 payah. 5. Dan saya tidak ada kampanye partai. Jangan nanti Ustaz ini dari tadi 5, jangan-jangan dia caleg nomor 5. Enggak. Untuk apa saya jadi caleg? Wakil presidennya saya tak mau. Sombong kali Ustaz Somad. Bukan sombong, sombong sikit aja. Pelajaran hijrah yang pertama, kalau terasa sulit di satu daerah, kalau terasa sempit di satu daerah, maka kita silakan pindah ke tempat lain. Begitu juga saya hijrah ke Air Molek karena sulit saya di sekolah saya yang lama. Kenapa? Cabut saya dari situ. Tak ada surat pindah. 5 bulan saya tak sekolah, sampai akhirnya datanglah Ustadz berceramah ke Kabupaten Pelalawan. Ceramah, selesai ceramah diundang ke rumah. Kata mak saya, Ustadz ngajar di Air Molek kan? Ya. Bisa tak anak saya hijrah ke situ? Pindah sekolah? Iya. Pasti nakal anaknya. Kami tidak menerima anak nakal, nanti rusak sekolah kami. Tolonglah Pak Ustadz. Lama-lama karena dirayu, mana anaknya? Ditengoknya saya. Wow, masih ada sisa-sisa kebaikan. Diterimanya lah saya di Nurul Falah. Artinya apa? Kalau ada orang mau pindah, jangan kita cepat menjudge. Jangan tengok, wah ini anak hantu ini anak setan ini. Lapang hati mereka menerima saya. Almarhumah Ibu Haji Hairani Kamal menerima saya. Bapak almarhum Haji Hasanuddin Husain menerima saya. Bapak almarhum Adnan Muttaqin menerima saya. Bapak Suherman Sregar menerima saya. Diterima mereka saya. Padahal tak ada surat pindah. Belakangan baru diurus. Waktu itu saya datang masa malas sekolah. Kau sekolah ya? Tidak. Untuk apa? Untuk apa sekolah? Menteri udah ada, presiden udah ada, gubernur udah ada. Jadi kau mau jadi apa? Belikan aku kol diesel, aku mau jual ikan asin. Nah Bapak Ibu, kalau ada anaknya malas sekolah, maka dirayu dia baik-baik, masukkan sekolah. Dulu cuma Nurul Falah, sekarang sudah banyak. Mau masuk mana? Nurul Falah. Masuk mana? Khairul Ummah. Masuk mana? Madinatul Najah. Mau masuk mana? Sekolah. Masuk mana? Panti asuhan. Masukkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terasa sempit di satu daerah, pindah. Terasa sempit dari satu kawasan, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah ini luas terampar? Fatuhajiru biha, pindahlah. Mungkin rezeki engkau tidak di sini, di tempat lain akan ada rezeki yang lebih baik. Jangan takut ke tempat yang baru, jangan takut ke suasana yang baru. Apakah orang yang hijrah itu orang yang pindah tempat? Tidak.
al-muhajir. Siapa itu orang yang hijrah? Ma hajara manahallahu an, orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, kalau terasa sempit air molek ini, pindahlah ke tempat yang lain. Pindah ke mana? Ke Pematang Rebah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah Al-Mukarramah, tempat yang paling mulia, tempat hijrahnya nabi-nabi. Nabi Ibrahim hijrah ke sana, Nabi Ismail dibesarkan di sana, tempat air Zam-Zam menetes air matanya. Tapi aku pergi hanya untuk sementara saja Makkah. Setelah 10 tahun di Madinah, dia balik lagi membangun kota Makkah Al-Mukarramah. Saya pindah meninggalkan air molek 1996. Kemana aja Ustaz Somad? Dari air molek 96 ke Pekanbaru, 98 ke Kairo, 2002 pindah ke Malaysia, 2004 pindah ke Maroko, 2007 pindah ke Jakarta, 2008 pindah ke Pekanbaru, sampai 2018. Saya sudah hitung-hitung 2040 baru saya pindah ke alam barzah. Lapal. Hei. Saya sudah ngitung. Dari mana Ustaz tahu 2040? Lahir 1977, 2040 umur saya pas 63 tahun. Kalau ikut Nabi Muhammad maka meninggal. Kasar sekali. Naik rancu lah. Meninggal dunia. Yakin sekali Ustaz Somad umurnya meninggal tahun 2040, 63 tahun. Kalau sampai alhamdulillah, andai tak sampai, niat sudah sampai. Kalau kau takdirkan aku harus mati malam ini ya Allah, andai kau takdirkan aku mati malam ini ya Allah, alhamdulillah besok pagi aku tak buat dosa lagi. Andai kau takdirkan aku hidup besok pagi ya Allah, alhamdulillah besok pagi akan beramal soleh. Hanya cuman minta doanya satu saja dari Bapak Ibu. Kalaupun mati malam ini, matilah dalam keadaan mati husnul khotimah. Doakan saya Ustaz Somad, mudah-mudahan mati husnul khotimah. Amin. Jangan doakan sekarang. Mau cepat aja jamaah ini kita mati. Baru ceramah 10 menit. Ustaz ceramah berapa lama? Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kecuali malam ini dikasih botol kecil, setengah jam selesai. Kuehnya banyak, tapi tak ada yang membuka plastik. Tentu kita segan buka kan. Udah mau saya buka tadi, segan Pak Kiai tak buka, saya diam aja lah. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu maka kita ini sebetulnya pindah-pindah saja. Bapak Ibu semua berasal dari mana? Dari alam roh. Dari alam roh pindah ke mana? Alam rahim. Dari alam rahim pindah ke mana? Alam dunia. Dari alam dunia pindah ke mana? Alam barzah. Dari alam barzah pindah ke mana? Alam akhirat, surga atau neraka. Semuanya Bapak Ibu kita semua berasal dari alam roh. Tapi ada yang bilang alam arwah Pak Ustadz. Kalau satu roh, kalau tiga arwah, kalau dua rohani. Roh, rohani, arwah. Jadi kalau ada ibu namanya rohani, itu rohnya dua. Mohon maaf Bu rohani, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung dengar ceramah saya langsung meninggal. Bukan karena saya hebat, enggak, ajalnya sampai. Beda bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tidak ada bentuk jamak, tinggal diulang aja. Kalau satu buku, kalau banyak buku-buku. Kalau satu ibu, kalau banyak emak-emak lah. Beda sama bahasa Arab. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Kalau satu ummun, kalau banyak ummahat. Makanya belajarlah bahasa Arab. Alhamdulillah. Oh, itu bahasa Arabnya namanya zubab. Zubab artinya lalat. Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke gelas tempat minum kamu, makanya tutup. Kalau terbuka itu dia mau masuk itu. Kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, celupkan.
Kenapa dicelupkan? Karena salah satu sayapnya membawa racun dan satu sayap lagi membawa penawar. Tapi ini lalat yang bisa memoto. Udah selesai acara baru datang operatornya. Pak Ustadz mohon maaf, tadi kameranya arah ke sana. Awak sangka moto awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini berasal dari alam roh. Waktu di alam roh itu belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum. Semuanya hanya roh saja. Saat itu Allah bertanya kepada semua roh, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu semua roh menjawab, bala syahidna, engkau adalah Rabb kami. Itulah syahadat kita yang pertama. Adapun tadi sholat isya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nanti subuh bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Besok zuhur bersyahadat. Itu syahadat ulangan. Syahadat yang pertama di alam arwah. Habis dari alam arwah pindah ke alam rahim. Rahim inilah makhluk yang tidak ada pada laki-laki. Ada laki-laki punya rahim? Kalau muka bisa dioperasi, ada laki-laki mengoperasi mukanya, namanya lady boy. Muka lady, kaki boy, berbulu. Muka macam perempuan, kaki kesebelasan. Tapi rahim belum bisa sampai sekarang diciptakan. Makanya kalau ada perempuan yang kena penyakit kista, rahimnya mau diangkat, apa kata dokter? Bu, ibu rahimnya harus diangkat. Dan nanti kalau rahim sudah diangkat, dipotong, ibu tidak lagi bisa punya anak. Si ibu menangis, suaminya senyum. Sehari setelah itu diperiksa lagi, dipanggil lagi si ibu. Bu, datang ke rumah sakit. Kami rupanya semalam salah diagnosa. Ibu rupanya tak sakit. Si ibu senyum, lakinya belum nangis. Macam tahu aja anak-anak kecil ini punya. Nah, berapa lama kita di alam rahim? 9 bulan 10 hari. Kalau lewat 9 bulan 10 hari, bolah. Bahasa kerennya sesar. Sekarang baru ada sesar. Kalau dulu ditunggu aja lahir, tunggu aja. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dikatakan anak bisa dalam kandungan selama 2 tahun baru lahir. Kalau 2 tahun lahir begigi. Bisa makan gulai jengkol. 2 tahun lamanya. Nah, 9 bulan 10 hari di dalam kandungan. Setelah lahir ke atas dunia, anak tadi pun diazankan ke telinga sebelah kanan. Ini telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua anak-anak di Air Molek ini waktu lahir diazankan. Beda sama anak di Australia. Waktu lahir, wow, amazing. Welcome to the world. Tapi kita diazankan, alhamdulillah. Bapak-bapak yang belum mengazankan anaknya waktu lahir dulu, jangan diazankan sekarang. Jangan pula balik dari sini kau sebentar. Allahu Akbar, Allah. Anak udah semester 3. Apanya ayah nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad? Betul. Ustadz Somad anaknya mau lahir, saya sedang ceramah. Jadi gimana Ustadz? Lahir aja, masa nunggu saya pulang? Anak saya pun lahirlah. Pas pula lahirnya 1 Muharram. Tidak kami setting. Dia tak ada request. Lahir. Ini sekarang banyak orang request. Gimana supaya anaknya lahir tanggal 12 bulan 12 2012. Dipaksakan baru 7 bulan. Oh keluar, mohon maaf kalau kebetulan lahir. Oh, ibu itu mau menengok Pak. Dia mau meyakinkan Ustadz nih ada tak di alam nyata. Itu mau ditengok. Mau ditengok. Ibu jangan terlalu berteriak.
Malam nih bapak ini tak menangkap, besok ditilangnya baru tahu. Nah, lalu kemudian setelah lahir ke alam dunia, kita nih pindah-pindah terus. Makanya jangan takut pindah dari alam roh pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia. Di alam dunia ini pun tak lama, dari dalam tanah naik ke atas tanah. Inilah dunia. Semua yang naik ke atas ini pasti turun ke bawah. Tadi pertama protokol Ustadz Isroihan Iskandar, itu kawan kelas saya, sama kami kuliah di IAIN Susko 1996-1997. Naik ke atas protokol, habis itu dia turun. Lalu kemudian diundang Ananda, anak dari Ustadz Umar Dulis, sahabat saya, musabaqah tilawatil Quran, naik ke atas. Habis ngaji turun. Kemudian bapak-bapak dari LP2A, setelah dipasangkan pin turun. Tak lama itu saya pula naik ke atas. Ini pun tak lama lagi turun. Semua yang naik ke atas ini pasti turun. Inilah dunia, ini pentas dunia. Kira-kira ada tak begitu selesai acara ada adik-adik yang tak mau turun? Datang panitia, dek nggak turun? Enggak, udah sampai besok pagi di sini. Artinya kalau sudah sampai masanya tiba, kita akan turun masuk ke dalam dari dalam tanah naik ke atas tanah. Tak lama masuk ke dalam tanah akan dimakan cacing tanah, cacing pita lah. Mati. Masalah mati, semua akan mati. Kita akan pindah ke sana. Michael Jackson katanya takut mati masuk ke dalam ruang hampa udara, dalam kaca. Kata dia malaikat maut tak masuk ke dalam, masuk juga. Rumah yang di dalamnya ada anjing, maka malaikat tidak akan masuk. Malaikat tak mau masuk ke dalam rumah kalau dalam rumah itu ada anjing. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Aina ma takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan datang menjemput engkau. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada di dalam peti yang kokoh, mati. Maka jangan takut cerita mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang pejabat mati, rakyat jelata mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak meninggal. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan takut pindah dari alam rahim masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzah, masuk ke alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua masuk surga langsung tanpa transit. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Selamatkan dari api neraka. Kalau engkau mau tahu rasanya masuk neraka, pulang dari sini beli mancis, setiap mau berdosa bakar ujung jari. Berapa lama kau tahan, itulah lakukan dosa. Kau mau buat dosa berapa lama? 1 menit, bakar 1 menit. Tak terbakar Pak Ustaz, coba tes. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan takut pindah, jangan takut pindah, jangan takut pindah, tapi pindahnya ke tempat yang lebih baik. Udah selesai, itu pelajaran pertama. Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita ngalor ngidul. Ada ceramah itu semua dibahasnya, dari mulai sungai apa namanya, Sungai Indragiri sampai ke Sungai Nil, semua dibahas. Saya termasuk yang tak pandai, maka saya bahas hanya 5 saja. Pelajaran yang pertama dari hijrah adalah bahwa kita jangan takut pindah ke tempat yang baru. Adik-adik yang dari Air Mole, nanti tamat sekolah dari Khairul Ummah, tamat sekolah dari Nurul Falah, pindah kalian mau pergi kemana? Mau pindah ke Surabaya, silakan. Mau pindah ke Medan, silakan. Mau pindah ke Kairo, silakan. Mau pindah ke Maroko, silakan. Abang-abang kalian dulu sudah lama sekolah kemana-mana. Ustadz dulu S1 di mana? Mesir. Habis dari Mesir kemana? Ke Maroko. Maroko itu dekat dari Maroke Pak Ustaz. Apa pula Maroke? Mesir. Habis Mesir Libya.
habis Libya Tunisia, habis Tunisia Aljazair, habis Aljazair Maroko, habis Maroko Samudra Atlantik, habis itu Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Kenapa Ustaz jauh-jauh kuliah di sana? Pekanbaru kan ada S2. Pekanbaru S2 1 semester 7 juta, sidang terbuka 10 juta, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Duit tak ada. Di Maroko gratis. Ustaz sekarang tak nyambung S3, belum dapat yang gratis. Saya mau nyari sekolah yang gratis-gratis. Nah, nanti adik-adik mau pindah kemana? Silakan. Aku tak maulah jadi ustadz, aku mau jadi polisi aja. Silakan. Kalian kalau jadi polisi pahalanya dua. Pertama, pahala dengar ceramah. Kedua, pahala mengamankan ustadz. Mana yang ada berani mengganggu saya? Dulu iya diusir-usir orang kita. Sekarang diusir juga. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana orang yang takut? Jangan takut pindah profesi. Kira-kira mana orang yang takut? Sama ustadz apa sama polisi? Sama polisi. Ustadz tahu dari mana? Saya terlambat sholat Jumat, macet. Sholat saya di Masjid Akramun Nas, Unri Gobah. Pas terlambat, khotib sudah naik. Saya di sop paling belakang. Anak-anak di samping itu ketawa. Saya tengok gini, saya pula ditengoknya. Bukan takut dia sama saya. Tak lama sesudah itu datang polisi terlambat. Polisi lebih terlambat dari saya, karena mereka ngatur lalu lintas. Begitu Pak polisi masuk, pucat anak-anak itu. Takut mereka. Kenapa mereka takut? Pistolnya. Walaupun pelornya tinggal. Nah, sekarang saya tanya, mau jadi ustadz apa mau jadi polisi? Ustadz. Semua mau jadi polisi. Ada satu mau jadi ustadz, itu pun dipaksa maknya jadi ustadz. Kalian mau jadi polisi, kalian mau jadi tentara, kalian mau jadi advokat, jangan takut pindah profesi. Kalian jadi advokat. Advokat itu bukan yang hijau coklat-coklat itu. Advokat itu apa itu? Lawyer. Bahasa kampung kami lawyer. Pengacara. Pengacara, bukan pengangguran banyak acara. Nah, jadi apapun kalian, bayangkan kalau ada anak air molek tiba-tiba lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta karena hafal Quran. Amin. Amin. Siapa yang hafal Quran diterima di Universitas Nasional 11 Maret Solo. 160 anak hafal Quran diterima. Maka kalau ada anak air molek, sekarang Khairul Ummah buka cabang di Pekanbaru khusus hafal Quran. Tiba-tiba anak air molek pindah dari air molek, sekolah sana, hafal Quran, diterima. Setelah pulang jadi dokter spesialis. Masuk ke rumah sakit Arifin Ahmad, jilbabnya panjang. Apa kata pasien yang sakit menengok? Masya Allah, kalau adalah anak lajang kuku pinangkanlah sama ini. Ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Kalau matilah bini kuku pinang. Masuk anak air molek yang berjilbab panjang hafal Quran tadi ke ruang ICU pasien, dibawanya jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Semua yang koma di situ mati semua. Oleh sebab itu maka jangan pernah takut untuk pindah. Aku nggak mau jadi dokter. Bapakku kan tukang kuli bangunan. Jangan takut. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tak pula ada bintang. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak ke bumi. Betul? Karena kalau kakimu tergantung, kau hantu. Nah, anak air molek semangatnya luar biasa. Dia tidak pernah takut jadi apapun. Kenapa? Karena di air molek dia sudah digembleng dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Allahu Akbar.
Saya kalau mancing Allahu Akbar itu artinya saya sudah ceramah setengah jam. Tadi dimulai setengah 9, sekarang jam 9:05. Itu maka saya bertakbir. Guna takbir itu dua. Pertama, mengusir setan. At-tasa'ub minas syaitan, menguap itu perbuatan setan. Makanya kalau ada kawan menguap itu setan sudah dekat. Dulu kata Ustadz, datang setan membawakan kipas. Nina bobo, oh Nina sayang. Itu setan jadul. Kalau setan sekarang dibawanya AC Panasonic. Makanya kalau nampak kawan sebelah menguap, takbirlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah ada nampak kan? Nanti waktu khutbah Jumat gitu juga. Waktu khutbah Jumat, orang barat tidak bisa tidur. Bisnis tak bisa tidur. Nama penyakit tak bisa tidur itu namanya penyakit insomnia. Tak bisa tidur. Orang kita nengok khotib langsung menguap. Assalamualaikum. Begitu khotib, barakallahu li wa lakum. Bisik pula ke kawan, cepat betul khutbahnya. Ini kalau ada kawan gini ngantuk kan kepala yang ke tiang. Jangan takut pindah, jangan takut pindah. Apalah, awak ni wang ai mole, takkan jadi dokter. Siapa bilang tak bisa? Kalian bisa jadi dokter. Mau jadi, oh nanti kita tanya. Banyak anak-anak saya tanya, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Saya heran, kenapa anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya tahu. Ada senter tukang jaga durian, batunya 6, besar. Mencari durian dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi pakai senter. Semalam cuma dapat 50.000. Dokter, senternya kecil, baterainya kecil, 2 biji. Suruhnya buka pasien, buka mulutnya, 2,5 juta. Coba telinga kanan, tengok, oh banyak sarang Spiderman. Coba telinga kiri, wah ini gendang rebana udah rusak. Coba hidungnya pak, 10 juta. Tukang martel dari besi besar, gagangnya rotan, kelopang, berkeringat, berpeluh, pangan kasar, sehari 70.000. Dokter, kecil aja martel, pukulnya lutut kanan, ayah lapuk lah lama pakai. Pukul lutut kiri 7,5 juta, pukul lutut kanan 7 juta, siku 2,5 juta, 12 juta. Mau jadi polisi apa jadi dokter? Berpindah udah. Mana yang banyak duit izinnya mau. Ceramah Ustadz kan tadi katanya jangan takut itu yang diamalkannya. Itu sebenarnya untuk pindah. Apa salahnya kami pindah-pindah? Ibu, anak ini dia mau pindah-pindah profesi tak apa-apa, sesuaikan aja kemana kemampuan dia. Banyak ibu-ibu mau mengirim anak ke Kairo. Ustaz Somad, gimana caranya mengirim anak ke Kairo? Yang mau ini bapak apa anaknya? Saya. Oh tak bisa. Kalau mau anaknya kirim ke Kairo, saya yang minta ke Mesir, saya ikut tes, saya pergi. Jangan anak dikirim, anak tak mau. Anak hobi main band, dikirim pagi siang, what can I do? No woman no cry. Balik LC, apa arti LC? Lamo di Kairo. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah. Mari kita bangkit dengan spirit hijrah Rasulullah SAW. Astra Agro Lestari 30 tahun untuk negeri. LP2A. Tak juga nampak apa panjangan LP2A. Yang penting
pokoknya LP2A lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama, jangan takut pindah selama dia baik. Pelajaran yang kedua, bahwa makna hijrah bukan hanya pindah tempat. Hijrah adalah man hajara manahallahu an, pindah dari yang dilarang Allah. Mudah-mudahan yang selama ini mabuk berhenti. Suami saya itu Pak Ustadz balik ke rumah jam 3 sakau. Tapi setelah mendengar pengajian Ustadz berhenti dia Pak Ustadz. Dulu tiap malam, sekarang 29 malam. Dulu Pak Ustadz bini saya itu tak berjilbab. Sekarang setelah mendengar pengajian Ustadz berjilbab. Mana dia Pak? Itu jilbabnya tak penuh. Jadilah Pak Ustadz daripada tidak. Ada jilbab perempuan nih, mukanya nampak di ujung. Kening, ujungnya kuning pula tuh. Tanya sama anak, mama, tante itu rambutnya kok kuning? Kena kencing kuda. Namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Tapi di air molek tak ada itu. Semuanya sudah, karena tak nampak saya gelap. Ada pula model jilbab nih kain panjang 2 meter dililitkan di leher. Lilit. Dipakai pas undangan. Dia yang makan, awak yang khawatir. Tuh, mati. Namanya jilbab sakratul maut. Tapi alhamdulillah orang air molek, tengoklah. Tengok jilbab. Anak kecil jilbabnya panjang. Ada juga yang tak berjilbab. Oh, laki-laki. Kalau sudah anaknya berjilbab, berarti ibunya berjilbab. Mudah-mudahan makna hijrah setelah pengajian malam ini, yang belum berjilbab hendaknya pakai jilbab dia insyaallah. Jilbabnya jilbab yang panjang, kalau tangannya turun tertutup. Ini jilbab panjang, turun tangan tertutup. Karena tangan perempuan itu ditutup sampai sini. Ini boleh nampak. Muka Pak Ustaz? Muka boleh. Kalau ada yang pakai cadar, bagus. Jangan ejek orang bercadar. Saya tak mewajibkan cadar, tapi kalau ada orang bercadar jangan diejek. Ini ada orang nampak cadar, ninja nih. Kenapa kalau menengok orang bercadar kau latah, menengok orang bercadar kau resek, nengok orang tak bercelana kau diam? Berarti otakmu berkudis. Yang bercadar bagus, yang tak bercadar boleh, karena wajah perempuan. Tapi ada anak gadis cantik, maka kalau dia bercadar bagus. Karena kalau tak bercadar, dosen-dosen, guru-guru di sekolah menulis pun tak fokus sampai ke bawah. Jadi anak-anak mahasiswi sekalian, Pak udah ke bawah Pak, habis whiteboard. Oh iya. Ustaz kok tahu? Saya dosen. Tapi saya tak pernah gitu. Itu kotak apa yang dibagi-bagi? Hah? Oh, bantuan untuk Lombok. LP2A itu Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam. Udah paham? Jadi itu kotak-kotak itu untuk Lombok. Berapa kotak yang disebar Ustadz? 20. Bapak-bapak dari kepolisian yakinkan yang disebar 20 balik 20 juga. Karena ini khawatir kita dekat ke Taluk Kuantan. Posko peduli gempa Lombok, kita peduli Lombok, Inhu peduli. Open donasi. Open itu tempat masak kue. Pakaian kuyak. Oh, pakaian layak. Kalau mau diserahkan kemana? Jalan Padat Karya, Simpang 4, Batu Gajah, Air Molek. Semua jenis pakaian kecuali pakaian bencong. CP itu artinya kontak person. AGI 0852 7158 8246. Ketik rek spasi pakaian, kirim ke 9090. Nah, nanti antarkanlah pakaian. Waktu datang panitia minta pakaian, Bu,
ada pakaian yang mau dikirim ke Lombok, sebentar ya. Lama dia membuka lemari, mencari mana yang warnanya paling kusam. Na'udzubillah. Maka sedekahkanlah yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan pengajian hijrah ini, yang selama ini pelit, kedekut, bakhil, mudah-mudahan dia mau bersodakoh insyaallah. Mana yang bawa kotak tadi? Naik ke atas. Karena ikan-ikan yang besar itu di sini. Ikan paus, ikan naik cepat sebelum turun orang nih. Naik ke atas. Tapi jangan dari sini. Langsung ke sana. Nisa. Cepat. Itu banyak. Kalau yang ini pantau-pantau aja. Dah. Untung mereka tak ke depan nih. Kalau sempat dia lewat sini apa tak keluar duit kita kan? Ma'akal tafa'aflaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'aflaita, yang kau pakai lapu. Makan. Malam tadi di Talang Mama saya dikasih mereka makan. Ustaz silakan makan. Saya tengok lemang, pakai sambal teri sama petai. Mantap. Seumur hidup baru itu saya makan. Lain rasa perut, berbunyi cacing dulu. Kata cacing, what is this? Gitu. Aneh gitu deh. Sedap. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Nih jaket yang mantap malam nih. Kira-kira kalau saya mati boleh tak dipakai ini? Mana ada akan dipakai kan? Inilah salahnya orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, pergi jauh-jauh. Maksud saya itu, kalau saya nyuruh datang ke atas itu jangan ke saya, ke sana lah. Akan datang kalau saya ceramah tempat-tempat lain, jangan buat macam ini ya. Inilah ceramah yang paling menyedihkan. Asal nampak kotak itu berdegup jantung kita, berdebar langsung gitu. Inilah hebatnya orang air molek. Di mana-mana biasanya kan kotak, dibuatnya pula tong sampah. Jadi orang menyamparkan duit itu macam sampah aja. Nah, udah balik baru menangis. Ada manusia-manusia ini Bapak Ibu, kalau diajak dia sholat berjamaah, siap. Kalau diajak dia iktikaf malam, siap. Diajak puasa sunat, oke. Kalau diajak bersedekah, nanti. Apa nama penyakitnya? Bakhil, pelit, medit, kedekut, sampili. Entah apa-apalah. Macam ada orang datang dari belakang. Mungkin bawaan trauma saja. Rasa-rasa ada aja orang bawaan. Begitu rupanya kalau kita trauma, kena habis duit, kena habis duit. Datanglah bapak-bapak ceramah nanya saya, Ustaz Somad, ya, apa hukumnya kalau khotib khutbah Jumat tiada kotak yang lewat di depan? Saya tidak setuju kalau kotak lewat di depan, mengganggu khutbah. Saya heran, kenapa bapak ini berapi-api? Rupanya takut keluar duit. Menengok kotak hari Jumat lewat di depan, ada 3 respon jamaah. Yang pertama respon silakan. Respon yang kedua, asal nampak kotak udah agak-agak jauh. Respon yang ketiga, asal lewat kotak rupanya sakit perut betulan, mampus. Janganlah kasar ngomong Pak Ustadz, meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, simpan, belikan ke mobil. Simpan, buat rumah besar. Simpan. Nikah. Memangnya yang 3 ini bisa kau bawa mati? Mobil besar,
rumah besar, bini besar. Bisa kau bawa mati? Mana ada rumah besar tinggal, mobil besar tinggal. Begitu kita meninggal, mobil mengantar sampai ke pelataran parkir. Sedan Ferrari, harga 2 miliar, pintunya 2. Rupanya mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti keluar mobil katanya tahun 2019 ini keluar mobil tak berpintu sama sekali. Lompat aja kita, macam gerobak berondol. Mobil Ferrari merah metalik, tinggal. Rumah besar, yang mencari arsiteknya kita, yang membeli tanahnya kita, yang membangunnya kita. Tapi setelah kita mati meninggal dunia, sejengkal pun rumah itu tak mau menerima jenazah kita. Betul? Oleh sebab itu maka sedekah, sedekah, sedekah. Kotak tadi jalan sekali lagi, jalankan lagi. Tadi baru keluar 2000 aja itu, jalankan sekali lagi. Tapi kesini jangan. Apa ibu? Ini ada pula tadi yang memasukkan duit 5.000 perak. Berdoanya, ya Allah, tolong saudara kami di Lombok ya. 5.000 perak. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Jadi kalau ada yang sedekah 5.000 masuk surga dekat-dekat WC lah. Oleh sebab itu maka tolong, apa itu hijrah? Pelajaran hijrah yang pertama, jangan takut pindah. Pelajaran hijrah yang kedua, meninggalkan yang dilarang Allah. Bakhil, pelit, tak mau bersedekah, dilarang Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah mendengar pengajian Ustaz kemarin, suami saya rajin bersedekah. Alhamdulillah. Kemana dia bersedekah? Ada janda di belakang rumah kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Posko kesehatan. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang malam ini kurang-kurang sehat, periksakan. Tapi nanti sudah pengajian, jangan sekarang. Sekarang ini pura-pura sehat aja. Apapun yang terjadi, agak berkunang-kunang, tengok aja. Cahaya ini terlalu terang, 1, 2, 3, silau saya nengok. Tapi bagus juga, karena nanti direkam nampak putih Ustadz Somad sekarang. Tengok mereka di YouTube kan, di mana itu? Biasanya Ustadz Somad ceramah pakai baju putih aja. Sampai ada ceramah jamaah yang nanya, Ustadz ganti baju lah. Tapi malam ini Masya Allah, LP2A. Lupa pula apa kepanjangan. Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam. Makanya kalau mau cepat kuat ingatan, banyak-banyak makan tepung kanji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai acara hijrah malam ini, mudah-mudahan kita semuanya pindah dari yang tak baik kepada yang baik. Yang selama ini sawitnya tak berhasil, mudah-mudahan naik tingkat kualitas. Yang selama ini gotahnya kering, naik harga karet insyaallah. Yang selama ini anaknya tak sholat, mudah-mudahan sholat insyaallah. Anak saya sholat Pak Ustadz, laki saya tak sembahyang. Ustadz Somad dulu waktu dia meminang saya, datang pakai mobil mewah, PNS, pegawai perusahaan mewah, rumah dibuatkannya mantap. Saya sangka saya akan bahagia, tetapi setelah menikah sama dia rasanya Pak Ustadz, macam mana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Laki tak sembahyang. Sepohon kayu daunnya rimbun, tetap buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Yang selama ini masih pakai keyboard tunggal, mudah-mudahan hijrah ke nasyid. Ini grup nasyid dari sekolah pesantren Khairul Ummah. Bagi yang mau menikah, undang mereka. Bagi yang kemarin nikahnya pakai keyboard, nikah sekali lagi. Bininya itu juga. Jangan ibu marah. Tetap ibu juga, cuman acaranya diulang. Saya berapa kali acara pernikahan tak datang, sampai hati Ustaz Somad ya.
tak datang acara pernikahan anak saya? Datang. Kenapa Ustaz tak kami tengok? Gimana saya mau datang masuk ke dalam? Kalian style pula pengaji, penyanyinya pakai rok. Tapi roknya panjang, resleting tak berpasang. Tentu kita di bawah tuh sebuah salah mau makan. Oh tak ditengok, jarang-jarang nampak. Ditengok berdosa. Ada anak kecil nih. Macam-macam ada orang di belakang. Oleh sebab itu maka yang selama ini pakai celana-celana jin, celana hantu, celana setan, berhentilah. Berhenti. Alhamdulillah sekarang di Ermolek ini tak ada lagi. Tiba-tiba adalah anak kerasukan jin, anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin. Dibacakan ayat ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati. Ketawa jin. Kenapa kau ketawa jin? Kami mengganggu dia karena dia selalu memakai celana kami. Celana jin itu dipakai. Ngamuklah jin. Maka jangan pakai celana jin. Jangan kalian pakai. Dipakai celana jin kuyak pula. Kuyak lutut. Pas duduk, nampak lutut. Orang barat kuyak lutut, lututnya putih. Orang kita hitam bekudis. Nengoknya mual 3 hari. Oleh sebab itu maka jangan diikut. Orang barat itu bagus. Yang diambil apa? On time. Yang diambil apanya? Bahasa Inggris. Yang diambil apanya? Disiplinnya. Itu yang diambil. Ini yang diambilnya dari orang barat itu apa? Rambut gimbal sumbu kompor. Yang diambilnya dari orang barat itu apa? Antingnya. Ada anak-anak muda sekarang diambilnya dari orang barat itu anting. Sebelah kiri 3, sebelah kanan 3, mata pun dipasang anting, di hidung dipasang pula anting, macam sapi kurban. Di bibir dipasang anting. Saya nengok ada anak pang, bibir pasang anting. Menengok bibir dia pakai anting, bibir saya pula yang ngilu. Apa ada itu? Makanya kalau ngikut orang barat tuh yang diikut bahasanya. Ini anak-anak pesantren ini bahasa Arab mantap, bahasa Inggrisnya mantap. Kaifa halukum? Tengok, mantap kan? How are you? Tengok, apa kata dia? I'm fine. I am itu saya, bukan ayam. Fine itu baik. Begitu. Berapa lama kita belajar bahasa Inggris? Naik pesawat yang bisa ditangkap 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, jangan takut pindah. Kalau sempit terasa hidup, pindah. Yang kedua, makna hijrah adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan pengajian malam ini yang selama ini pacaran berhenti insyaallah. Apa pacaran-pacaran? Bohong. Pacaran-pacaran itu tipu. Waktu pacaran, hati-hati ya dek, awas terpleset ya. Begitu udah nikah, mana mata gue tuh? Bohong. Kalian ini perempuan, yang ini laki-laki. Perempuan ini timun, laki-laki ini durian. Makanya timun sama durian tak boleh dekat, maka dikasih pemisah kan? Karena kalau sampai durian timun sama dekat sama timun, siapa yang bonyok? Timun. Kecuali timun plastik. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur, mencret. Jadi jus timun. Oleh sebab itu kalian yang perempuan, jaga kehormatan kalian. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Ini mau aja dibonceng. Pak, kami pergi ya. Kemana? Pengajian. Mana boleh pacaran? Ini pacaran syariah. Ketemunya pakai assalamualaikum. Manggilnya ya akhi ya ukhti. Ada yang lebih keren lagi, panggilan baru. Yang laki-laki manggil almarhumah, yang perempuan manggil almarhum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak usah kalian pacaran-pacaran.
tak usah. Saya masih ingat lagi pesan kepala sekolah kami dulu, Nurul Falah, almarhum Pak Haji Hasanuddin Husain. Masuk dia ke kelas kan, apa cicinta itu? Tak ada cicinta-cinta. Betul kata dia, tak ada. Buktinya sekarang kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami berhasil, yang berhasil nikah juga dia. Tak ada dia jombloan sejati, tak ada. Tetap bertemu dengan jodohnya. Saya aja yang kurus, hitam, tak ganteng. Coba tengok komen-komen di FB itu. Berapa yang mau jadi yang kedua? Nah, bayangkan kalau saya ganteng, entahlah. Jadi kalian yang penting sekolah aja yang benar, tinggalkan pacaran-pacaran ini. Tapi Pak Ustadz, saya sudah punya mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Alhamdulillah malam ini tak ada yang pacaran Pak Ustadz. Datang pacarnya ngajak, malam ini kita jalan-jalan. Tidak, sebentar aja bro. Tidak, kejap aja, nanti habis pengajian kita jalan. Tidak, sekali tidak katakan tidak. Ibu sama bapak harus kompak menjaga anak. Nanti hari Sabtu sore sudah datang pacarnya membawa motor, knalpotnya sudah disunat, Kawasaki Ninja. Begitu digasnya ada orang mau sakratul maut, mati kontak. Pak, saya bawa anaknya sebentar ke Batu Gajah ya. Tidak, mutar sekali aja. Tidak, nanti kami belikan bapak mie ayam. Abalah, murah sekali anakmu, hanya semangkok mie ayam. Bapak harus berani berkata tidak. Sekali tidak maka tidak. Sebentar aja pak mie ayam. Jangankan mie ayam, pakai bakso telur pun tidak. Aku kalau sudah katakan tidak, tidak. Datang istri dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang membuat anak kita ini terjerumus. Bonceng ke Batu Gajah, bonceng ke Kembang Harum, bonceng Batu Gajah, bonceng Kembang Harum, masuk angin gembung. Padahal mestinya itu hari pernikahan yang sakral. Mestinya aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai dengan senyum. Tapi karena anak hamil marah, aku nikahkan engkau dengan tunai. Jangan datang sini lagi. Beratus pertanyaan datang ke WA, ke SMS. Ustadz, apa hukumnya perempuan hamil nikah? Perempuan yang hamil menikah, nikahnya sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak itu nanti kalau lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah. Bin botol, bin jengkol, bin brondol. 2, anak yang pertama lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Nanti kalau adiknya mau menikah, maka abang ini tidak bisa jadi wali karena dia bukan saudara seayah, dia saudara seemak, saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali, betul? 3, bapak mati meninggal dunia, si anak tak dapat warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. 4, anak cantik jelita, mantap, luar biasa, cerdas, berprestasi, tapi ternyata pas menikahkan nanti si bapak tak bisa jadi Kenapa tak bisa jadi wali? Itu bukan anak, ini anak saya Pak Ustadz. Darahnya sudah kami bawa ke Singapura tes DNA. Ini dia, DNA tak laku mas bro. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah.